纳如瀑。时间神子儿。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita pembahasan singkat Donghua World of Immortals. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiao Chen menyelamatkan Niu Ren dari hantu iblis, dia kala itu diajak ke suku barbar untuk bermalam, di mana Xiao Chen dan kawan-kawan akan dijamu sebagai tamu istimewa karena telah menyelamatkannya kemarin. Dan ketika Niu Ren sampai di suku barbar, neneknya yang merupakan kepala suku barbar itu pun sedikit marahin Niu Ren nih karena dia ternyata cukup ceroboh. Setelah kepala suku barbar itu berterima kasih kepada Xiao Chen, dia pun ngasih tahu Xiao Chen nih guys, kalau ada Lan Nu yang berasal dari dunia bawah di suku barbar tersebut.兰诺曾在古海修行，幸亏小兄弟仗义相救，我的孙儿险遭大难，我就被那个魔鬼抓走了。 Xiao Chen yang saat itu menemui Lan Nu sambil bertanya apakah dia bersedia membuka portal untuk balik ke alam bawah. Ternyata ranah Lan Nu ini tuh sebenarnya udah berada di tingkat nirvana guys. Harusnya sih bisa aja kalau membuka portal dengan ranah tersebut. Namun karena kekuatannya ditekan oleh Pulau Naga sana sampai di ranah transformasi tingkat 9, maka dari itu Lan Nu tak bisa membuka portal ruang. Jalan satu-satunya, Xiao Chen harus menunggu 100 tahun lamanya karena setiap 100 tahun sekali nunggu penghalang Pulau Naga itu melemah. 是否有其他方法可以再开？力破碎虚空，抱歉，天地法则完整，但长生界灵气充沛，九州灵气枯竭。重开天门，助我返回故乡。晚辈萧晨见过神女。 Di sisi lain, kepala suku barbar yang telah menyimpan pusaka khusus untuk melawan hantu iblis kalau dia datang ke tempat itu lagi, ternyata bener banget nih dugaan kepala suku barbar tersebut. Karena hantu iblis itu datang tepat beberapa hari setelah kedatangan Xiao Chen kemarin. Dan ketika hantu iblis itu mau menghancurkan suku barbar di sana, kalau mereka tak mau menyerahkan Xiao Chen untuk keluar, Lan Nu pun terpaksa turun tangan nih guys untuk menghentikan hantu iblis tersebut. Xiao Chen dan Niu Ren yang saat itu datang untuk membantu Lan Nu karena hantu iblis terlalu kuat kalau dilawan sendirian. Kala itu, kepala suku barbar meminta hantu iblis tersebut untuk pergi dari sana dulu, sebelum kesabarannya itu mulai habis. Kata hantu iblis sih, dia pengen sesuatu yang dimiliki Xiao Chen karena benda tersebut menyangkut ingatannya yang telah hilang. Tentu saja karena si hantu iblis tak mau nurut, kepala suku barbar itu pun mengeluarkan harta leluhurnya di sana untuk memaksa hantu iblis tersebut supaya segera pergi. Semua orang yang cukup terkejut dengan harta leluhur suku barbar ternyata mampu melukai hantu iblis itu, di mana sebenarnya serangan semacam itu tak akan mampu memberikan luka fatal bagi hantu iblis tersebut, karena regenerasinya tuh benar-benar cepat banget. Di sini hantu iblis itu akan memberikan mereka waktu 1 hari untuk berdiskusi. Kalau mereka tak menyerahkan Xiao Chen besok pagi tepat di waktu yang sama, maka hantu iblis tersebut akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan suku mereka serta semua orang di dalamnya tanpa tersisa. 到底想干什么？你能撑多久？破阵？后果。 给你们1日时间思量，我便放过你们。族长，
我要他。 Beberapa saat kemudian mereka yang mengadakan rapat untuk melawan hantu iblis kalau besok dia balik lagi. Xiao Chen pun punya rencana nih guys untuk memancing hantu iblis tersebut. Karena dirinya tahu apa yang telah dia incar selama ini. Dan ketika kepala suku barbar itu ngasih tahu mereka kalau ada cara supaya bisa keluar dari Pulau Naga itu, di mana lebih tepatnya sih minggu depan akan ada fenomena bintang sejajar yang bisa mereka gunakan untuk memanggil kapal dewa. Dengan kapal tersebut mereka bisa menembus keluar penghalang Pulau Naga. Tapi sayangnya mereka harus mengumpulkan semua Raja Naga generasi muda untuk memanggil kapal dewa tersebut. 他们曾在一处孤，是早就知道它的存在吗？族长，你早有应对。吸食生机，上面记载岛上。 Esok harinya hantu iblis yang datang untuk mendengar keputusan mereka apakah mau jalur kekerasan atau jalur damai. Xiao Chen pun langsung menunjukkan pohon sucinya Keke dan langsung menyatukan pohon suci tersebut dengan jiwanya Xiao Chen. Kalau hantu iblis tersebut menghabisi Xiao Chen, maka kesempatan untuk dapetin ingatannya kembali akan musnah pula. Dari sini Xiao Chen yang hanya meminta waktu 1 minggu aja kalau hantu iblis itu berkenan menunggu, karena dalam waktu tersebut mereka pengen keluar dari Pulau Naga sana. Dan pada akhirnya hantu iblis itu pun tak keberatan nih guys. Tapi Xiao Chen harus ikut dengannya selama seminggu ke depan. 没错。奶奶，否则死。 Di sisi lain, pihak suku barbar dan teman-teman Xiao Chen yang mulai menyebarkan informasi tentang mereka bisa keluar dari Pulau Naga sana asal bekerja sama mencari Raja Naga yang tersisa. Kala itu, Xiao Chen mau adu domba hantu iblis tersebut dengan leluhur manusia pohon nih guys. Namun, Xiao Chen pada akhirnya mengurungkan niatnya tersebut. Karena kata hantu iblis itu, leluhur manusia pohon bukanlah tandingannya. Kemudian Xiao Chen pun ngajak hantu iblis itu pergi ke kota mati, siapa tahu dia bisa dihabisi oleh penjaga kunci kota mati kemarin. 消失，可惜他就定能将他困在里面。族长说，魔鬼是从死城逃出的。 Beberapa saat kemudian, seluruh harta dewa yang sebelumnya menekan kekuatan kota mati itu tiba-tiba aja mengarah ke tempat hantu iblis di sana. Di momen ini, hantu iblis tersebut mengingat sedikit kenangan semasa hidupnya dulu nih. Kalau dirinya adalah salah satu orang yang terperangkap di Pulau Naga sana pula. Dulunya sih dia berjuang mati-matian untuk bertahan hidup di Pulau Naga sana dengan sosok rekan yang begitu amat sangat dia percayai. Namun ingatan itu tak bertahan lama dan langsung samar-samar kembali. 就算粉身碎骨，你们这些虚幻之身。 Beberapa harta dewa yang saat itu menyerang hantu iblis itu dan secara random nyerang Xiao Chen pula. Dengan segenap kekuatannya itu, Xiao Chen berusaha menahan harta dewa tersebut sebisa mungkin. Dan siapa sangka kalau harta dewa itu terhisap masuk ke dalam pohon sucinya Keke nih guys. Dimana Xiao Chen sendiri dibikin cukup kaget pula. Dan ketika semua masalah udah beres, Xiao Chen pun segera kabur dari sana karena keadaan si hantu iblis itu terlihat kesakitan dan sedikit linglung akibat ingatannya yang tentang masa lalu ternyata sedikit pulih. 还有那个与我并肩，怎么回事？与我对战之敌是谁？
Xiao Chen yang lanjut lagi dikejar-kejar hantu iblis itu sampai masuk di hutan beracun. Xiao Chen pun memanfaatkan semua yang ada di sekitar sana untuk menghambat pergerakan hantu iblis tersebut. Karena pertarungan tak terhindarkan, Xiao Chen pun memancing hantu iblis itu ke tempat Raja Andaying untuk diadu domba lagi nih guys. Yang mana ketika Xiao Chen berhasil sampai di tempatnya Raja Andaying, dia pun langsung membangunkan Raja Andaying tersebut. Hingga akhirnya hantu iblis itu pun tak terima dihina kalau dia lemah. Sampai pada akhirnya mereka pun baku hantam satu sama lain karena emosi. 无人可在我面前称乃乌合之王。你是谁？你的气息让我感到熟悉。 Pertarungan di antara mereka berdua yang makin lama semakin intens satu sama lain karena keduanya tuh tak mau mengalah di momen itu. Tentu saja Xiao Chen pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut mumpung si hantu iblis kerepotan melawan Raja Andaying. Dari sini si hantu iblis yang ingat segalanya tentang masa lalu dirinya semasa hidup dulu, ternyata rekan yang paling dipercaya hantu iblis itu dulunya adalah Raja Andaying sebelum berubah jadi sosok monster seperti ini. Dari sini pertarungan pun mulai mereda karena Raja Andaying ikut ingat pula di sana.君主，属下来迟了。 Setelah hantu iblis dan Raja Andaying menghentikan pertarungan antar mereka berdua, seketika mereka tuh diem-dieman cukup lama nih guys. Karena ternyata mereka berdua dulunya adalah rekan seperjuangan. Namun karena Raja Andaying merasa udah bukan manusia lagi, dia pun memutuskan untuk tak ikut campur urusan si hantu iblis. Karena dia merasa tak ada harapan untuk bisa keluar dari Pulau Naga sana. Di momen ini hantu iblis itu pun melepaskan Xiao Chen karena ingatannya tuh udah kembali sepenuhnya. 等等，你说的终结是什么意思？你自由了，中华尘土，一切都将在什么？你走吧。 Di sisi lain, Niuren yang mau nangkap naga raja kecil terakhir tapi nggak dapat mulu, Xiao Chen pun tak sengaja bertemu dengan Niuren yang saat itu bertanya bagaimanakah progres pengumpulan Raja Naga mereka. Sayangnya Raja Naga terakhir barusan tuh sulit banget untuk ditangkap karena ada induknya yang berjaga di daerah sana. Dan karena Xiao Chen tahu tentang induk Raja Naga tersebut, dia pun mencoba untuk bernegosiasi dengan si induk baik-baik. Tapi sayangnya Xiao Chen dapat respon yang buruk dari induk Raja Naga kecil tersebut. 牛人，又让他跑了。 Waduh, kira-kira apakah Xiao Chen bisa balik ke alam bawah nggak guys? Kalau berhasil keluar dari Pulau Naga sana? Ya silakan tunggu saja ya, karena besok admin upload kelanjutannya. Jika suka dengan pembahasan admin Sobat Sinema, jangan lupa kasih like-nya ya guys. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.